Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Ibu Dina selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Yang kami sayangi dan banggakan teman-teman sekalian semester 5 PAIA Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Di sini saya Ani Labibah dan samping saya Azizatul Mahfirah akan menjelaskan tentang metode penelitian studi kasus. Yang pertama, pengertian akan dijelaskan oleh Mbak Azizatul. Monggo. Baik, yang pertama adalah pengertian studi kasus. Studi kasus adalah metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang murid secara mendalam dengan tujuan membantu murid untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik. Studi kasus adalah suatu penelitian yang dikatakan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu. Menurut Halimi 2014. Ari juga menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Dengan pendapat yang lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu, kasus dalam suatu waktu, dan kegiatan, program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Bisa dikatakan studi kasus bukan merupakan metode yang spesifik, melainkan suatu metode yang umum diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit-unit atau kasus-kasus yang diteliti. Patton 2004 melihat bahwa studi kasus merupakan upaya pengumpulan, kemudian mengorganisasikan serta menganalisis data tentang kasus-kasus tertentu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian peneliti, untuk kemudian data tersebut dibandingkan satu dengan yang lain dengan tetap berpegang dalam prinsip holistik dan kontekstual. Jadi, misalnya peneliti mau mengangkat kasus sebagai studi kasus, peneliti menggunakan berbagai sumber informasi, diantaranya observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumentasi, dan laporan. Pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif ya. Penelitian studi kasus membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Peneliti hendaknya pertama-tama mempertimbangkan tipe kasus yang paling tepat. Kasus tersebut dapat merupakan suatu kasus tunggal atau kolektif, misalnya di dalam suatu tempat atau banyak tempat, dan berfokus pada suatu kasus atau suatu isu. Oke, seperti itu pengertian studi kasus. Selanjutnya tentang tujuan studi kasus. Silakan Mbak Zatul. Oke, tentang tujuan studi kasus ya. Tujuan studi kasus seperti tujuan peneliti pada umumnya. Peneliti menggunakan metode studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya, secara khusus sebagai suatu kasus. Yin 2009 menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Seperti penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa objek yang diteliti, tetapi juga
lebih menyeluruh dan komprehensif lagi tentang bagaimana dan mengapa objek tersebut terjadi, kemudian terbentuknya dan dipandang sebagai studi kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian yang lain cenderung menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, berapa, dan seberapa besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, sejarah, kondisi, fisik, lingkungan kasus, dan hal yang lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti agar tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut dapat tercapai secara menyeluruh dan komprehensif. Kemudian karakteristik studi kasus akan dijelaskan oleh Mbak Anila Bibah, monggo. Oke, langsung saja. Criswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus. Yang pertama, mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Kemudian yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terkait oleh waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang prospek respon dari suatu peristiwa. Yang terakhir, menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Nah, itu tadi karakteristik studi kasus. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri studi kasus. Dalam ciri-cirinya ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu fokus, mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus. Kemudian yang kedua, tipe permasalahan yang paling cocok, yaitu menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus atau berbagai kasus. Yang ketiga, latar belakang disiplin, mengambil dari psikologi, hukum, sains, politik, dan kedokteran. Kemudian selanjutnya, satuan analisis, mempelajari peristiwa, program, aktivitas, atau lebih dari satu individu. Kemudian bentuk pengumpulan data menggunakan beragam sumber seperti wawancara, pengamatan, dokumen, atau artefak. Artefak itu semacam benda-benda peninggalan zaman dulu, seperti itu. Yang terakhir yaitu strategi analisis data, menganalisis data melalui deskripsi tentang kasus dan tema dari sebuah kasus dan tema lintas kasus. Kemudian yang terakhir, laporan tertulis, yaitu mengembangkan analisis detail tentang atau lebih dari kasus. Oke, selanjutnya pada jenis-jenis studi kasus. Jenis studi kasus menurut Bogdan dan Vigeland 1998 diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu studi kasus kesejarahan mengenai organisasi, yaitu dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Oke, yang kedua yaitu studi kasus observasi, yaitu teknik pengumpulan datanya melalui observasi, peran serta atau pelibatan, sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu atau beberapa segi organisasinya. Yang ketiga yaitu studi kasus sejarah hidup. Sejarah biasanya menceritakan masa lampau yang memberikan uraian logis mengenai suatu proses perkembangan suatu peristiwa atau situasi berdasarkan akal sehat, imajinasi, keterampilan, mengekspresikan diri dalam bahasa yang teratur, serta pengetahuan fakta yang berkaitan dengan proses tersebut. Oke, kemudian yang keempat, studi kasus kemasyarakatan. Merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan yang dipusatkan pada lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, studi kasus analisis situasi. Misalnya terjadi
pengeluaran siswa pada sekolah tertentu, maka haruslah dipelajari pada sudut pandang semua pihak yang terkait, mulai dari siswa itu sendiri, teman-temannya, orang tuanya, guru, dan tokoh kunci yang lain. Oh, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mikroetnografi. Seperti suatu bagian sebuah ruang kelas atau suatu kegiatan organisasi yang sangat spesifik pada anak-anak yang sedang belajar menggambar. Oke, kemudian selanjutnya pada proses penelitian studi kasus. Menurut Steck 2006, proses penelitian studi kasus yaitu yang pertama, menentukan dengan membatasi kasus, kemudian yang kedua, memilih fenomena, tema, atau isu penelitian, kemudian yang ketiga, memiliki bentuk-bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan. Yang keempat, melakukan kajian triangulasi terhadap kunci-kunci pengamatan lapangan dan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi terhadap data. Kemudian yang kelima, menentukan interpretasi alternatif untuk diteliti. Kemudian yang keenam, membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus. Nah, kemudian setelah itu di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam studi kasus. Saya akan jelaskan dulu tentang kelebihannya. Ada beberapa poin kelebihan dalam studi kasus. Yang pertama yaitu memiliki batas, lingkup, dan pola pikir tersendiri agar dapat menangkap realitas serta menantang dalam mencari kasus yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu detail, menangkap makna di balik kasus sehingga bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah spesifik. Kemudian yang terakhir, memberikan pengetahuan proporsional dan eksperimental. Seperti itu adalah kelebihannya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang kelemahan. Oke, yang pertama yaitu isu validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yang kedua, generalisasi dalam upaya teorisasinya. Ya, seperti itu kelebihan dan kekurangan dalam studi kasus. Demikian presentasi dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.